Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar, yaitu menentukan koefisien gesek pada batang. Baik, sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan ya, kalian jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti ketika saya mengupload video yang baru, kalian akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan. Baik, saya mulai membahas soalnya yang sudah ada ya. Perhatikan gambar. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ini gambarnya. Batang bersandar pada dinding licin dan bertumpu pada lantai kasar seperti gambar. Bila CB itu berarti yang ini ya, CB itu 60 cm, kemudian AB berarti yang ini 80 cm, maka koefisien gesek di titik A pada saat batang tepat akan bergeser. Jadi yang ditanya adalah koefisien gesek di titik A ya, di sini pada saat batang akan bergeser. Nah, sebelum ya, ini dindingnya licin ya, ini licin. Sebelum kita hitung, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ya. Yang pertama itu ada gaya berat dari batang, arahnya ke bawah ya. Ini gaya berat batang. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya apa namanya, gaya aksi ya, gaya reaksi ya, gaya reaksi akibat adanya tekanan dari benda. Nah, karena di sini bendanya itu menekan ke bawah ya, akibat adanya gaya berat, maka nanti gaya normal dengan lantai. Jadi lantainya memberi gaya normal ke atas ya, berlawanan dengan arah gaya berat. Ini arahnya ke atas. Nah, kemudian yang ini ya. Nah, berarti nanti gaya normalnya itu tegak lurus dengan bidang ya. Nah, seperti ini. Ini adalah N gaya normal di digit. Nah, kemudian selain ini ada lagi, karena batangnya itu bergeser ya, dan lantainya kasar ya, lantainya kasar. Nah, ini lantainya kasar, maka akan terjadi gaya gesek antara batang dengan lantai. Jika arah tergelincirnya itu ke arah kanan, ya logikanya kalau tergelincir kan arahnya ke kanan ya, nggak mungkin tergelincir itu arahnya ke sana. Kenapa? Karena miringnya begini. Nah, karena arah tergelincirnya ke arah kanan, berarti nanti arah gaya geseknya itu berlawanan dengan arah geraknya, yaitu ke arah kiri. Sini nanti ada gaya gesek. Nah, kita sudah menggambarkan gaya-gaya yang ada pada sistem. Nah, sekarang kita menggunakan, karena sistemnya itu harus dalam keadaan setibak, maka kita menggunakan dua syarat. Yang pertama yaitu sigma fx sama dengan 0 ya, ke arah sumbu x dulu nih. Nanti untuk kesetimbangan benda tegar itu ada dua syarat, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma f sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Sedangkan sedangkan f-nya sendiri itu arahnya itu ada yang ke arah sumbu x ya, gaya-gayanya itu ada yang ke arah sumbu x dan ada yang ke arah sumbu y. Makanya di sini kita cari dulu yang ke arah sumbu x. Berarti gaya-gaya yang arahnya ke kanan atau ke kiri. Nanti ada dua, yang ke kanan atau ke kiri arahnya, yaitu gaya gesek dan gaya normal di C. Karena yang C-nya itu arahnya ke kanan, berarti nanti gini, NC kita kurangi dengan gaya gesek sama dengan 0. Artinya
gaya normal di C sama dengan gaya geseknya. Ya. Ini persamaan pertama yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita cari sigma F Y. Jadi yang gaya-gaya yang ke arah sumbu Y harus sama dengan 0. Berarti nanti ada dua nih, yaitu gaya berat batang dan gaya normal di titik A. Berarti nanti yang ke atas ya, yang ke atas itu NA, yang ke atas kita kurangi yang ke bawah. Berarti nanti NA-nya itu sama dengan W. Dimana nanti W-nya sendiri itu adalah M dikali dengan G. Kita langsung cari aja ya. Batang itu tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti kita tidak usah cari. Ya, M kali G aja. Atau sama dengan W aja ya. Nah, sama dengan W aja nih. Ternyata kita tidak menemukan masanya ya. Nah, berarti ada dua persamaan nih sekarang. Nah, sekarang kita menggunakan persamaan yang ke syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Sigma torsi sama dengan 0. Berarti sigma torsi sama dengan 0. Kita menggunakan syarat yang kedua. Nah, kita nanti ambil titik putarnya itu di titik A. Ini sebagai pusat rotasi. Nah, nanti pasti ada pertanyaan, kenapa kok di A? Kan yang ditanyakan adalah koefisien gesek. Sedangkan koefisien gesek itu adalah adanya di gaya gesek. Nah, jadi gaya gesek kan sama dengan koefisien gesek dikali dengan gaya normal ya. Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Kenapa saya ngambil pusat rotasinya di A? Ya, padahal di sini ada gaya gesek. Sedangkan yang dicari adalah koefisien gesek. Tenang aja ya. Kita tidak usah memikirkan nanti ini hilang nih, nggak bisa dicari koefisien gesek ya. Nah, itu salah ya, salah. Justru kita mengambil titik rotasinya atau pusat rotasinya itu di A agar kita menghilangkan dua gaya, yaitu gaya normal ke atas NA dan gaya gesek. Loh, kok malah dihilangkan? Yang ditanya adalah koefisien gesek ya. Nah, tenang aja, nanti saya jelaskan ya. Saya teruskan dulu nih. Kita ambil nih pusat rotasinya di titik A. Nah, karena pusat rotasinya di titik A, berarti nanti ada dua gaya nih yang menyebabkan benda batang ini bisa bergerak berputar, yaitu gaya berat ini ya, dan gaya normal di C. Kita tentukan arahnya. Arah NC itu kan ke kanan. Kalau pusat rotasinya di A, berarti nanti dia berputar, menyebabkan batang ini berputar searah jarum jam. Sedangkan W itu kan arahnya ke bawah. Kalau pusat rotasinya di titik A, berarti dia menyebabkan batang ini akan bergerak berlawanan jarum jam. Ya. Nah, kalau misalkan yang searah jarum jam saya kasih tanda positif, sedangkan yang ini negatif, berarti nanti sigma torsinya jadi gini nih. Sigma torsi sama dengan 0. Yang searah, berarti yang NC, saya kalikan dengan jaraknya. Jarak ke pusat rotasi. Jaraknya dari mana ke mana? Dari sini ke B ya. Dari C sampai B. Berarti nanti ini BC gitu aja ya. Dikurangi dengan B batang. Dikali dengan jaraknya yang mana nih? Nah, jaraknya dari sini ke sini. Nah, berapa? Karena ini titik beratnya itu pas di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah batang, artinya ininya setengah nih. Setengah panjang batang. Berarti di sininya juga setengah dari panjang jarak dari B ke A. Kalau jarak dari B ke A itu 80, berarti nanti di setengahnya nih, setengah jarak A ke B. Sama dengan 0. Nah, saya teruskan dulu ya.
NC-nya apa? NC-nya itu adalah sama dengan apa? Gaya gesek. Nah, ada kan gaya geseknya? Jangan khawatir makanya. Kemudian BC. BC-nya berapa? 60 cm. Hati-hati kita rubah ke meter. Jadi 0,6. Langsung aja ya, saya sama dengan ya. Isi pindah ke sebelah kanan. W-nya berapa? W-nya kita nggak tahu nih. Ya. Setengah. AB-nya 80. Berarti 0,8 ya. Nah, ini bisa dibagi ya. Ini 4. Nah, gaya gesek sendiri. Gaya gesek itu kan sama dengan koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Nah, gaya normalnya itu adalah gaya normal di titik A, yaitu NA. Berarti bisa dong saya tulis gini. Mu dikali dengan NA. Nah, berarti nanti gaya geseknya saya ganti dengan mu dikali NA dikali 0,6. Sama dengan, nah, W. Kita lihat, W sama dengan apa tadi? NA. Pinter ya. Sama dengan NA. Boleh dong saya ganti dengan W. W-nya dengan NA dikali 0,4. Nah, ini kita bagi aja nih. Nolnya dicoret aja. NA-nya boleh dong saya coret. Karena sama ya. Berarti mu sama dengan 4/6. Atau sama dengan 2/3. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan penghitungan secara analisa ya, secara analisa gaya. Nah, bagaimana kalau cara cepatnya? Nah, kalian bisa masukkan nih. Jadi kalau misalkan kalian kalau ada soal seperti ini ya, biar waktunya tidak terlalu banyak digunakan untuk menghitung panjang seperti ini, maka nanti untuk mencari koefisien gesek. Jadi syaratnya nanti soalnya persis banget ya dengan ini. Koefisien gesek, untuk mencari koefisien gesek atau minyak, gini ya, mu sama dengan 1/2 kali tangen sudut. Ya. Dengan catatan sudutnya itu, jadi kalau misalkan saya gambarkan ya, sudutnya itu tetanya di sini. Nah, kalau misalkan kita isi ini kan 60. Yang ini 80 kan? Nah, berarti nanti kalau kita masukkan ya, mu, ini cara cepatnya ya. Mu sama dengan 1/2. Tangan theta, tangan itu kan, kalau kita nyari tangan ya, tangan itu kan depan sudut, sisi depan sudut berarti 60 per sisi samping sudut berarti 80. Berarti kalau disederhanakan menjadi 3/4. Nah, berarti nanti tangan tetanya adalah 3/4. Nah, ini bisa dong saya bagi ya jadi 2. Nah, nanti kan gini ya, 1/3/2. Atau sama dengan, nah ini naik ke atas nih duanya. Nah, ketemu deh. Jawabannya sama. Ya, itu adalah cara cepatnya ya. Kalau kalian ketemu lagi soal seperti ini. Baik, saya akhiri penjelasan dari saya. Semoga kalian paham. Dan jika ada yang masih belum paham, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan kalian bisa langsung ke nomor WA saya ya. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.